Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Mitra JIC di ruang dengarnya masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Mitra di awal April 2021 dan tentunya di 17 Sya'ban 1442 Hijriah. Artinya 13 hari lagi menuju bulan Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita semua dapat berjumpa kembali virtual atau online di Facebook Radio JIC hari ini dalam program Teladan Muslimah tentunya bersama Bunda Fatia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra, di bulan Sya'ban ini mudah-mudahan kita dapat terus mengambil hikmah dari sikap, perbuatan, perkataan, dan bagaimana kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban tentunya menyambut bulan Ramadan. Semangat sekali hari ini Zama karena hawa-hawa puasa sudah mulai terasa. Mitra JIC, hawa-hawa Ramadan artinya kita harus mempersiapkan kalau misalkan Mitra JIC punya agenda atau buku catatan itu sudah di list gitu ya, kira-kira targetan apa saja yang akan Mitra JIC capai di bulan Ramadan. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Bunda kita bersama Ibunda Fatia hari ini. Alhamdulillah Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berjumpa dengan mitra di ruang dengarnya. Tentu ditunggu-tunggu juga, sudah banyak yang nanya tadi ya. Baik Bunda, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, Bunda pastinya akan menyapa mitra terlebih dahulu. Ya. Silakan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, apa kabar? Kaif halukum semuanya mitra JIC di ruang dengarnya.
pada hari Rabu ini ya, pas di tanggal 17 Sya'ban ya Kak Zuma ya. Betul Bunda. Dan semoga Allah tetap memberikan kemudahan, memberikan perlindungan, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, baik kepada keluarga-keluarga besar kita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan rizki yang melimpah, rizki lahir dan batin, rizki yang barokah, halal thayyibah dan barokah. Dan juga Allah memberikan satu suasana dalam rumah tangga kita adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Di tengah-tengah begitu persoalan kehidupan ini, begitu penuh dengan realitas ujian dan cobaan, maka kita bermohon kepada Allah supaya kita semua di ruang dengar kita masing-masing, Allah memberikan sakinah, kehidupan mawaddah warahmah dalam keluarga kita sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Kak Zuma, mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa bermanfaat buat kita berdua. Baik Bunda. Dan juga buat para mitra JIC di ruang dengarnya. Baik Bunda, tentunya di bulan Ramadan ini yang paling terasa Sya'ban ini ya Bun ya, menuju bulan Ramadan adalah bagaimana penyikapan kita atau cara kita menyambut bulan Ramadan. Dan tentunya di program Teladan Muslimah hari ini sudah disiapkan tema spesial ya Bunda ya, menyambut bulan Ramadan dengan senandung cintanya. Iya. Nah ini bagaimana Bunda sebagai muslimah terkait hal tersebut? Iya, Allah itu kan menciptakan langit, bumi, menciptakan makhluk, termasuk menciptakan kita. Iya Bunda. Itu pasti dengan cintanya. Betul. Pasti dengan sifat-sifatnya Asmaul Husnanya ya. Yang dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Dalam cinta itu kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan termasuk ketika kita hidup hari ini pun pasti karena cintanya Allah. Karena kudrat dan iradahnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah. Sehingga bagi seorang hamba, bagi seorang muslimah, bagi seorang muslim, seorang makhluk yang bernama manusia, seorang hamba yang beriman kepada Allah. Kalau makhluk kan semua manusia yang beriman tidak beriman Kak Zuma. Kalau hamba itu adalah khusus sebagai manusia yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang mengikatkan akidahnya hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah, serta memeluk dinnya adalah risalah Islam. Maka seorang hamba ketika dia diciptakan, manusia diciptakan, alam ini diciptakan dengan cintanya, maka Allah menginginkan, Allah ingin bahwa kita pun hidup dengan cinta. Kita hidup dengan kasih sayang, kita hidup dengan jiwa yang penuh dengan rasa cinta ya, di dalamnya rasa persaudaraan, yang di dalamnya itu yang Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Bahasa cinta yang ingin Allah lihat dari kita sebagai bentuk terima kasih kita ya terhadap Allah, ya, di mana Dia dengan kasih sayangnya, dengan cintanya mengatur ya, mendidik, kemudian memberikan rezeki kita, kemudian memberikan petunjuk ya. Maka Allah ingin melihat bukti bahwa cinta kita adalah ibadah. Cinta kita adalah liya'budun. Terima kasih kita diajarkan oleh Allah, tasyakur kita diajarkan oleh Allah, itu adalah agar kita beribadah. Semua aktivitas kehidupan kita adalah ibadah. Dan ibadah itu harus tidak bisa tidak, itu adalah harus dilakukan dengan bahasa cinta kita, bahasa kasih sayang kita sebagai hamba Allah kepada Sang Pencinta, kepada Al-Khaliq, gitu. Nah, termasuk di bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan ini Allah memberikan banyak sekali kasih sayang dan cinta yang luar biasa dibanding bulan-bulan yang lain. Selain memang beliau juga memberikan 4 Arbaatun Hurum ya sebelumnya ya, termasuk Rajab. Tapi memang bulan Ramadan tuh bulan istimewa gitu. Yang Allah istimewakan, malaikat istimewakan, bahkan para rasul dan nabi juga mengistimewakan. Dan para umat-umatnya juga mengistimewakan, termasuk umat kita,
umatnya Rasulullah kita hari ini gitu. Nah, keistimewaan itu adalah ketika Allah memberikan banyak bonus, banyak pahala, banyak membukakan pintu rahmat, ya, pintu maghfirah. Tufattahu abwabul jannah wa tughlaqu aqbabun nar. Iya, Bunda. Allah membuka pintu-pintu surga itu kan luar biasa tuh. Betul, Rahmatnya, kasih sayang sekecil apapun bisa bermakna bernilai tinggi pahalanya. Itu kan bahasa cinta bahasa cinta zat yang mencintai kita, atau bahasa cinta dari seorang Al-Khaliq kepada kita, yang sangat menyayangi umatnya supaya umatnya itu tetap berada sebagai hambanya yang beribadah, yang juga menyenandungkan cinta ketika dia sedang beribadah kepadanya, gitu. Senandung cinta itu harus terus ada. Kemudian ditutup pintu neraka, gitu ya. Jadi syadidul iqab, gitu. Allah itu adalah syadidul iqab, apa namanya? Sangat siksanya itu sangat dahsyat, gitu. Itu di bulan Ramadan ditutup. Wa tusaffadu syaitan. Watusafadu fihi syaitan, dan Allah mengikat, ya, mengikat para setan-setan di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu, ya, informasi atau berita yang datang dari Rasulullah, bagaimana Ramadan ini menjadi sesuatu titik awal, titik balik kita untuk ketika melakukan beberapa kekeliruan selama 11 bulan gitu, kan, ya. Maka Allah memberikan pintu itu, pintu rahmat itu, ketika dia mau orang itu datang kepada Allah dengan penuh cinta sebagai hambanya. Seperti itu. Istimewa sekali di bulan Ramadan. Betul. Penuh dengan cinta Allah, ya Bun, ya. Mulai dari pengampunan, kemudian dibukakan pintu rahmat seluas-luasnya. Jadi artinya memang kita sebagai makhluk yang juga mencintai Allah, ini harus bersiap-siap mempersiapkan cinta tersebut agar tetap terjaga di bulan ini sampai bulan Ramadan, ya Bun. Iya, betul. Rasulullah juga melakukan itu dari setiap tahun ke tahun beliau hidup, ya, selama kurang lebih 10 tahun. Iya, Bunda. Beliau mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban dengan hadis-hadis yang suka kita ini, ya. Iya, Bunda. Beliau satu sisi beliau ingin meningkatkan ibadah-ibadahnya dengan puasanya di bulan Sya'ban, ingin menunjukkan, memberikan contoh kepada kita, gitu loh, bahwa Ramadan, ya, Sya'ban ini walaupun ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, Sya'ban ini punya keunikan yang dicintai oleh Rasul adalah ana uhibba ayyurfa amali wa ada shaim. Ketika Allah menerima laporan dari malaikat tentang amal-amal soleh beliau di bulan Sya'ban yang begitu maksimal, ya, kemudian beliau melakukan maksimal lagi dengan saum. Bahasa cinta beliau itu tambah dengan saum, gitu, ya. Dan saum itu kenapa saya suka ketika di nama Muhammad dilaporkan gitu, dengan berbagai amal soleh, gitu, ya. Kemudian aku ini dilaporkan plusnya adalah aku saum sunnah. Nah, itu bahasanya adalah kalau bagi orang-orang yang tidak terbangun kasih sayang dan cintanya sebagai bentuk terima kasih dia kepada Allah, gitu, ya, maka akan sulit untuk bisa mempersiapkan apalagi mendengung-dengungkan bahasa senandung cinta, ya, senandung ketaatan, gitu, ya, senandung bagaimana dia mau membagi waktunya, memaksimalkan waktunya di bulan Sya'ban, itu akan sulit. Akan menjadi orang terbiasa lewatlah bulan Sya'ban biasa aja. Nanti pada waktu Ramadan juga aku puasa. Kan gitu kan, selalu ada seperti gitu. Itu saja, iya. Ya, tidak ada yang istimewa. Padahal kan Rasulullah memberikan contoh sama kita. Termasuk hadis-hadis tentang wa ada ajzi bihi, ya, kursi, bahwa Rasulullah tuh Allah tuh akan membalas pahala puasa orang yang berpuasa tergantung kepadaku. Puasa itu adalah bulan sabar, bulan muasa, kepedulian sosial, ya kan. Tadi hadis-hadis jangan kamu melakukan perbuatan apa di bulan Ramadan, jauhi perbuatan yang harus dijauhi dan lakukan menjaga perbuatan yang harus menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cinta kepada Allah. Itu semua kan selalu diulang-ulang oleh Rasul dari setiap tahun bulan Ramadan menjelang. Iya, Bunda. Hadis-hadis itu pasti. Kenapa? Rasulullah juga ingin mengajarkan kepada umat bahwa dirinya mempersiapkan dari bulan Rajab ke Sya'ban juga biar umat kita termasuknya kita hari ini juga mempersiapkan itu di bulan Sya'ban ini, gitu loh. Kondisi hati, ya, kondisi pendengaran kita, penglihatan kita, ya, kemudian itu diisi dengan mensituasikan, gitu.
mencoba memfamiliarkan ya bahasa Ramadan itu mulai dari Sya'ban, walaupun 2 minggu lagi. Walaupun 2 minggu gitu lagi. Ya, jadi ibadah-ibadah yang memang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan ini sudah mulai ditingkatkan di bulan ini. Puasa-puasa sudah mulai ditingkatkan. Infak sedekahnya sudah ditingkatkan. Kalau istilah dulu kan, kalau sekarang kita bilang tarhib ya, menyambut Ramadan. Betul, makanya dia bilang marhaban ya Ramadan, itu ada tarhibnya. Marhaban, selamat datang. Rasulullah mungkin nggak pakai bahasa tarhib dan nggak bahasa bayar Ramadan di masa sahabat. Tapi perilaku akhlak Rasul, contoh-contoh pola hidup Rasul di bulan Rajab dan Sya'ban, terutama Sya'ban itu sangat menonjol sekali, diangkat oleh hadis-hadis para perawi hadis, dan juga diangkat juga oleh para ulama-ulama kita sebelumnya, bahwa beliau sudah mempersiapkan itu untuk dirinya dan juga mengulang ayat-ayat Allah, hadis-hadisnya supaya mempersiapkan juga umatnya gitu. Termasuk kita hari ini betul Bunda. Supaya cinta itu jangan melakukan ibadah tapi cinta tidak terbangun gitu. Karena kalau melakukan sesuatu kegiatan tanpa cinta itu akan sulit Kak Zuma. Iya, hanya hambar gitu ya. Dilakukan gitu ya Bunda. Hanya ritual aja. Hanya ritual saja, betul. Hanya ritual aja. Jadi tapi kalau kita kemudian mengenal Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh pemahaman, atau ma'rifatullah bahasa ininya ya, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul dengan sejarah-sejarahnya dan pola hidupnya. Ma'rifatul Islam bil adillah, kita mengenal, memahami Al-Quran, Islam dengan dalil-dalilnya. Itu kan sebenarnya bukan hanya sampai di situ, tapi dia harus mampu melakukan semua yang dia fahami, dia yakini, itu dengan penuh rasa tulus, rasa ikhlas, rasa cinta. Rasa cinta. Gitu. Betul. Sulit kalau kita tidak menyertakan keyakinan, suasana jiwa kita ini tanpa cinta, itu akan sulit untuk bisa sampai kepada makom, kepada tingkat gitu ya, yang memang mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kepada Allah. Berarti karena kita sedang hitung mundur kira-kira 13 harian lagi ya Bunda ya menuju bulan Ramadan. Artinya kita sudah mulai merancang di satu hari itu agar waktu tidak terbuang sia-sia. Habit kita atau kebiasaan kita adalah dengan membangun serta memelihara senandung cinta kita ya Bunda ya di bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Ada beberapa yang kemarin Bunda sudah sampaikan juga tentunya Mitra JC, selain memang di bulan Sya'ban ini masih bisa membayar kode puasa begitu ya Bunda ya, masih bisa berpuasa sunnah juga, membayar nazar-nazar ya. Betul, dan tentunya di setiap harinya juga senandung cinta, salah satunya pasti selain sholat 5 waktu, sholat sunnah adalah rajin membaca Al-Quran. Yang Zuma petik dari Bunda adalah surat cintanya Allah itu ada lengkap di Al-Quran. Betul ya Bunda? Jadi kalau Allah mencintai kita dengan segala rahman dan rahimnya, tentu Allah akan menurunkan bagaimana supaya kita bisa mencintainya sesuai dengan jalannya. Betul. Makanya ada Al-Quran, ada kitab-kitab samawi. Hari ini ada Al-Quran, dan ini dimuat dari mulai Zabur, Injil, dan Taurat ya, terkumpul semua dalam Al-Quran, disempurnakan. Maka orang beriman itu dalam surah Al-Maidah aja ya, dalam surah Al-Maidah Mitra, itu ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Ketemu Kak Zuma? Iya, sedang loading Bunda. Iya. Di surah ayat 54 ya Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu adalah surah yang kelima Mitra. Itu di ayat ke-54. Di situ ada bahasa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Silakan Kak Zuma dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum
Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Iya. Wallahu wasi'un, Maha luas pemberiannya dan Maha pengetahuan. Jadi ini ditujukan kepada kita umat beriman, umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina itu ya seruan, ya nida. Mudzakkar ya. Kalau muannas tuh ya ayyatuhan nasul mutmainnah. Itu ditujukan kepada orang beriman bahwa di situ dikatakan kalau ada di antara kamu yang riddah, yang murtad, mungkin yang tidak konsisten ya di dalam menjalankan keimanannya, di dalam membuktikan keyakinannya. Banyak kelalaian dan banyak kelalaian dan melakukan dosa, maka kemudian Allah mengatakan fasaufa ya'tillah biqaumin. Allah akan mendatangkan sebuah kaum. Ciri-cirinya kaum itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia mencintai mereka dan mereka manusia itu mencintai Allah. Jadi begitu. Jadi ciri dari bukan orang-orang yang beriman di situ, tapi dia adalah mencintai Allah dan Allah mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi ada bahasa cinta di situ. Jadi Allah suka kepada orang-orang yang hidupnya, yang jiwanya, keimanan dan keyakinannya terbukti dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan itu dibuktikan gitu ya. Sebagai sebuah titik awal untuk kembali kita berinabah, kembali kita meluruskan niat kita, meluruskan bentuk tasyakur kita dengan ibadah kita kepada Allah gitu ya. Dan bentuk mencapai keridhaannya hanya untuk mencari keridhaan Allah, hanya untuk ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuhibbunahum itu ciri-cirinya itu orang yang punya sikap cinta kepada Allah gitu ya. Sebagai bentuk terima kasihnya, tasyakurnya dia kepada Allah dalam bentuk ibadah, dia punya perasaan adillatun 'alal mu'minin, lemah lembut dia kepada orang mukmin. Hatinya itu penuh dengan kelembutan. Jadi orang yang punya cinta pasti punya kasih sayang. Orang yang tinggi cintanya pasti walas asihnya itu tinggi. Orang yang cintanya tinggi kepada Allah, ya tentu buktinya adalah pelaksanaan yang tidak pernah bosan. Ya, la yas'amun. Malaikat itu kan sikap akhlak beliau kata Allah, la yas'amun wa yusabbihuna bihamdi rabbi. Dan mereka itu bertasbih kepada Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, wa qudiya bainahum bil haq, dan sikap mereka la yas'amun, tidak pernah jenuh, tidak pernah. Kenapa tidak pernah jenuh? Karena mencintai. Karena ada orang yang melakukan sesuatu selalu jenuh, lelah, lemah, capek. Tapi kalau ada cinta di dalamnya, di dalam melakukan ibadah itu, insya Allah jenuh dan jemuh itu tidak akan ada. Kalaupun ada, dia tidak berpengaruh apa-apa. Karena ada cinta di dalamnya. Maka salah satunya adalah orang yang membangun cinta kepada Allah, terbangun cintanya kepada Allah, adillatun 'alal mu'minin. Orang yang sangat lemah lembut, walas asih ya, kepada sesama muslim. Azzatin al-kafirin, tegas terhadap orang kafir dan kekafiran. Tidak ini gitu loh, tidak neko-neko ya, sesuai aja ketika memang dia, walaupun kita harus berbuat adil kepada orang di luar bukan agama kita, harus buat adil, tapi ketika berhubung dengan bagaimana sikap seorang mukmin dalam beribadah dan sebagainya, tegas itu harus ada. Baik, Bunda. Apalagi kepada kekufuran ya. Betul. Iya, karena salah satu ciri manisnya iman, Mitra kemarin ya. Salah satu ciri manisnya iman yang akan Allah berikan kepada setiap hamba yang mencintai itu adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Rawahul Bukhari. Dia orang yang sangat benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci ketika dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, seperti itu. Sehingga adillatun 'alal mu'minin azizzatin 'alal kafirin ini adalah merupakan dua sikap yang
cermin dari orang-orang yang yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Kemudian yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yujahiduna, dia bersungguh-sungguh. Makna jihad di sini bermakna jihad ya, mana sungguh-sungguh. Kita kalau bicara jihad tuh jangan selalu bilang, oh berjihad nih, bom bunuh diri, nggak ada dalam Islam. Syariat bom bunuh diri ya, kemudian membunuh tanpa ada ini nggak ada. Yujahidu di sini adalah bersungguh-sungguh meniti jalan Allah, beribadah kepada Allah di jalan Allah, yaitu jalan siratal mustaqim. Bersungguh-sungguh keyakinannya terus dibangun terus ya kan, dengan pemahaman dan ilmu gitu. Kemudian keyakinannya itu menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan bahwa dia tidak bohong di dalam berjanji dengan janjinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau dia berjanji ketika diftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya kan? Itu janji Allah, aku akan hadapkan wajahku, orientasi hidupku, cintaku, semua di situ gak sama? Keinginanku semua. Hidup dan matiku itu kan cinta itu hidup mati. Kalau orang pacaran, maaf yang pacaran nggak ada panggilan Islam ya. Sehidup semati aku denganmu. Itu harusnya kepada Allah gitu. Bahasa cinta Allah gitu. Bukan kepada sesama. Bukan kepada sesama. Kalau sesama itu cinta, itu adalah bagian dari sebuah aliran cinta kita kepada Allah. Sehingga cinta itu tidak buta. Iya, ya kan? Termasuk cinta kita kepada Allah. Persiapan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan terukur gitu loh. Iya. Cinta kita itu kenapa? Karena jalan-jalan kita mencintai Allah itu ada jalan syariatnya, yaitu tadi tulisan-tulisan cinta ya, namanya? Bahasa cinta. Bahasa cintanya Allah itu melalui surat cintanya Allah itu di Al-Qur'an. Kalau kita dan di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Kalau cinta kita kepada Allah terukurnya adalah, rujukannya adalah surat-surat cintanya Allah dan surat-surat cinta yang datang dari Rasulullah. Maka cinta itu akan menjadi tidak belok-belok gitu loh. On the track. Makanya yujahiduna ketika dia membuktikan cintanya dengan ibadah kepada Allah, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dia sungguh-sungguh. Kemudian la yakhafuna laumata laim. Dia tidak pernah merasa takut, merasa resah terhadap orang-orang yang mencaci. Artinya kalau orang mencinta dan dia mencintai, pasti ada ujian. Iya kan Kak Zama? Pasti ada hambatan. Pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Ini hadis nih, Al-Qur'an nih. La yakhafuna laumata laim. Jadi tidak akan mungkin orang itu bisa dibuktikan atau Allah melihat cinta kita kepadanya kalau tidak ada ujian dan cobaan yang menghadang di dalamnya. Kalau bahasa cinta itu adalah saya suka, saya ingin Allah meridhai saya. Kan Allah bilang, ayo salat kamu dengan benar. Ayo perbaiki ibadah-ibadah kamu sebelum datang bulanku. Marhaban ya Ramadan di bulan Sya'ban. Dan itu Rasulullah sudah lakukan itu di bulan Sya'ban sebagai persiapan maksimal. Nah, coba kamu buktikan gitu kan. Bersungguh-sungguh, benar nggak cinta kita kepada Allah? Dengan melihat pola hidup, model yang dilakukan oleh Rasul dan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran sebagai surat cintanya Allah gitu. Laumata laim. Ada halangan Kak Zoma. Yang paling halangan yang paling susah dicari obatnya itu kan ketika kendalanya itu malas. Oh iya. Apalagi selain malas. Menggunakan waktu itu tidak bermanfaat. Atau menanti-nanti. Menunda-nunda. Iya ya, menunda-nunda. Nantilah masih ada 13 hari lagi. Nantilah masih ada seminggu lagi. Nantilah tinggal ini, nanti sholat tarawihnya gampang. Kalau orang sudah sholat tarawih banyak atau sholat qiyamul lail, pasti kita termotivasi. Kenapa? Karena orang-orang lain semua jalan. Kalau saya nggak jalan kan nggak enak. Nah bahasanya hanya sampai pada barengan katanya ya Bun. Bahasanya kalau hanya sampai pada tataran itu kan itu bukan tataran cinta itu. Padahal ibadah itu masing-masing ya Bun ya, urusan masing-masing. Yang namanya cinta itu sangat mencintai itu keimanan, keyakinan, pembuktian, dan mencintai itu adalah sangat individual dan infinitif gitu ya. Sangat personal.
keyakinan itu sebenarnya pada dasarnya tuh sebenarnya sangat personal, Kak Zuma. Iya, betul, Bunda. Walaupun mungkin ngajinya sama, ini sama, tapi pada akhirnya dia memiliki keunikan, memiliki perbedaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Betul. Cinta pun juga demikian. Nah, kalau kita umpamanya mencintai Allah dengan ingin mengharapkan Ramadan ini adalah masuk surga, la'allakum tattaqun, tapi nunggu dulu biar semangat, kita rame-rame ke taraweh, teman-teman, yuk kita nanti di besok ketemu di sini, baru kemudian semangat. Kalau nggak ada itu mah bukan cinta. Iya. Itu mah kayak anak-anak. Iya, Iman nunggu ada anak-anak temennya. jadinya gitu loh. Cintanya anak-anak ya. Iya, Bunda. Dia semangat kalau ada teman. Ada temennya. Ajak teman begini. Kalau kita kembali cinta kepada Allah tuh mau ada orang, mau tidak ada orang, mau melakukan sholat di rumah sendirian, apalagi perempuan ya. Iya, Kalau bener. laki-laki kan ke masjid gitu kalau. Maka itu sangat-sangat terukur gitu. Yujahiduna fi sabilillah, ya. Wala yakhafuna laumata laim. Dia akan apa ya? Tidak menghiraukan hambatan yang dari luar dirinya ataupun hambatan yang ada dalam dirinya. Hambatan rintangan itu kan bisa dalam dirinya berupa apa tadi Hawaya? Berupa malas, berleha-leha, melihat kebanyakan orang begitu, saya juga begitu kan di pandangan. Atau di luar kita hambatannya banyak. Ya, hambatannya apa kira-kira yang membuat kita tidak sungguh-sungguh? Karena lingkungan juga kali ya, Bun ya. Dia lingkungan. Keluarga yang tidak tertanam, atau anggota-anggota keluarga kita gitu ya, yang satu sama lain itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Iya. Ya. Kalau satu begini, yang satu begini, Iya. akan sulit itu juga. Betul. Maka dalam keluarga itu makanya diusahakan pemahaman Ramadan ini harus sering didengung-dengungkan itu oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya. Iya. Baik di postingan dan sebagainya. Iya, Jadi wala yakhafuna laumata laim, dia tidak khawatir, dia bisa menembus rintangan itu dengan baik karena ada cinta yang penuh dalam dirinya ketika dia ingin mendapatkan la'allakum tattaqun di bulan Ramadan. Betul, Ya, Bunda, Masya Allah. seperti itu. Baik, Bunda. Ya. Sambil sama intip-intip Facebook nih ya, Betul. Bunda, sudah banyak yang bergabung di Facebook. Ini ada Mbak Nur Gawina Halimatus Syifa Mujahida, ada Mbak Dewi Xdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak Bunda, ada Mbak Fadilah, Bendungan Melayu ikut menyimak. Kemudian juga ada Pak Ahada Zainuddin dan Andi hadir dari Marunda. Kemudian juga ada Kanisa Love Parents. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nisa, apa kabar? Bunda dari Harmoni nih ikut hadir. Kemudian juga ada Sri Nur Aini, Walang hadir Bunda. Iya, Kemudian juga salam ada buat Pak Mbak Nur Rohmadi hadir ikut menyimak. Ada Mbak Riris, alhamdulillah saget nyimak. Kemudian juga ada Pak Azril Narendra. Nah, ini mau nanya Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda mau tanya, bagaimana ciri-ciri orang yang menggapai cinta Allah di saat Ramadan nanti setelahnya berlalu? Iya. Ciri-ciri umum tadi ya. Ciri-ciri yang dari hadis Rasulullah tadi. Orangnya adalah orang yang apa tadi Kak Zoma pertama? Tidak khawatir terhadap tantangan, terhadap hinaan, atau terhadap fitnah yang datang dari dirinya dan orang-orang yang mencaci. Itu ciri-cirinya. Yujahiduna fi sabilillah. Dia orang-orang yang teguh, tekun aja, khusyuk aja dia. Istiqomah gitu ya. Kalau bahasa istiqomah itu, bahasa terjemahnya tuh istiqomah itu teguh dalam keyakinan, konsisten dalam ibadah. Itu istiqomah itu. Makanya yujahiduna fi sabilillah. Menjadi orang-orang yang apapun yang lewat gitu. Kalau kita harus fokus gitu ya, tiba-tiba ada orang lewat, ada orang nawarin ini, kita mesti fokus aja kita. Saya lagi saum kan gitu. Nah, tidak boleh terpengaruh dengan obrolan ini, obrolan ini. Karena memang saum itu kan bukan hanya sekedar sebuah mampu menahan lapar dan haus gitu. Itu mah anak kecil juga bisa, Mitra.
Ya, bisa. Anak-anak kita kan seneng banget tuh. Iya. Ntar diiming-iming, nanti kita buka apa, nah ini. Tapi dia motivasi sekedar bahwa, oh ini Umi atau Mama mau kesukaanku nih, gitu kan. Kalau orang beriman, orang yang mencintai Allah itu adalah dia mampu memasukkan ya nilai-nilai pemahamannya, keyakinannya kepada kepada janji-janji Allah, termasuk di Ramadan gitu, dengan berbagai janji yang datang dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah, itu mampu dia transformasikan ke dalam keyakinannya bahwa ini adalah akan aku dapati gitu. Sehingga ketika dia harus tidak berbicara ya, wala jidala wala fusuqa kan gitu. Dia tidak wala rafasa, dia tidak mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang adillatin alal mu'minin, welas asih gitu kepada orang-orang beriman itu dijaga. Karena bukan hanya sekedar makan dan haus. Makan dan lapar dan haus. Sehingga makanya ada hadis Rasul selain man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang soma gitu ya. Man shoma, orang yang berpuasa. Imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Bahkan di situ ada bahasa makawetinya dengan penuh cinta karena ingin meraih cintanya Allah. Wahtisaban karena dia berharap bahwa keyakinan dan cinta yang bersemayam di dalam jiwanya itu adalah merupakan sesuatu yang menggelora sehingga bergelora juga usaha-usaha maksimal dia di dalam beribadah gitu loh. Ya. Kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridha Allah. Ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Man shoma itu baru puasa kazoma, tapi harus imanan wahtisaban. Ada ya hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qama, selain dia menegakkan puasa tadi, qoma dia bangun, dia menegakkan saum Ramadan, tapi juga menegakkan ibadah di waktu siang, sore, malam, subuh ya, di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah wajibnya dia lakukan dengan maksimal gitu ya, dengan tepat waktunya. Infak sedekahnya, zakat fitrahnya dia persiapkan sedemikian rupa. Persiapkan yang namanya infak sedekah di bulan Ramadan itu bukan lagi 700. Wa ana ajzi bihi, termasuk puasa di situ aku yang akan membalas puasanya, membalas ibadah-ibadah sunnahnya, membalas infak dan sedekahnya, membawa zakat malnya dan seterusnya. Ketika memang dilakukan imanan, wahtisaban gitu ya, seperti tadi, ada ketulusan, ada keikhlasan, ada sebuah kerinduan. Ketika kita ini kan sujud dan ruku itu nggak melihat secara dzati kepada Allah. Betul nggak, Mitra? Mata kita itu tidak diprogram untuk tajam menembus zat Allah. Nabi saja dan Rasul tidak bisa, apalagi kita. Nah, keyakinan, kenapa kita bisa sujud, kenapa kita bisa ruku, kenapa kita hari ini kita bisa saum, kita kita menyisihkan waktu kita di sela-sela rutinitas duniawi kita yang menghasilkan untuk kehidupan kita. Itu dengan baca Al-Quran, dengan baca buku-buku, dengan mengaktifkan bangun sholat malam dan seterusnya. Kenapa kita bisa sisihkan itu? Walaupun kita tidak melihat keyakinan rukun iman itu tidak melihat dengan kasat mata. Ya kan? Umpamanya nih, kalau umpamanya saya puasa atau saya sholat dapat hadiah langsung, kan enggak. Tapi karena apa? Karena memang di dalam dada kita meyakini Allah itu dengan bahasa batin. Ya, meyakini janji-janji Allah itu adalah dengan keyakinan di alam batin. Iya, Bunda. Jadi tidak harus terpaku kepada alam yang kelihatannya sifatnya materi. Oh, kalau saya melakukan ini harus ada imbalannya. Itu mah manusia yang terlalu materialis tuh seperti itu. Tapi kalau orang beriman, dia juga bisa materialis ya. Artinya dia tahu, oh saya kamu lakukan ini ada uangnya untuk saya kehidupan sehari-hari, boleh. Tetapi ketika melakukan itu, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, mencari rezeki semua itu karena apa? Karena berangkat dari cintanya dia kepada Allah. Berangkat dari kesungguhan dia bahwa
kalau saya ingin mendapatkan takwa di bulan Ramadan, kalau saya ingin mendapatkan segala apapun janji Allah, wa ana ajzi bihi, akan aku berikan tanpa batas, terserah aku. Sangat tergantung, terserah aku kan sangat tergantung kepada iman dan wahtisabannya, ya enggak? Sangat tergantung kepada upaya-upaya jihad, upaya-upaya bersungguh-sungguh dia dalam konsisten dalam ibadahnya. Terserah aku, kata Allah, kalau Allah melihat kesungguhan kita, Iya, Bunda. ya, dan kita benar-benar melakukannya itu adalah benar-benar yakin dari hati, keyakinan yang tulus, dari keyakinan yang batini, ya, yang mata kita lemah, tapi batinnya kita tinggi keyakinannya kepada Allah, insya Allah akan menjadi kuat itu keyakinan itu atau ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, jadi buat kita makanya imanan wahtisaban itu akan juga diampuni dosanya di tahun-tahun sebelumnya. Ya, gitu. Ketika dia melakukan ibadah-ibadahnya, ibadah-ibadah mahdhahnya, sunnah-sunnahnya, zikirnya, kemudian apa lagi tadi ya, infak sedekahnya dan sebagainya, gitu kan, birrul walidain kepada orang tuanya, silaturahimnya, memberikan buka kepada fakir miskin dan sebagainya, walaupun tidak harus banyak sekemampuan kita, itu akan dilihat kita. Dan itu tidak boleh apa? Tidak boleh terhalang karena laumata laim. Tidak boleh ya khafuna, tidak boleh mundur, tidak boleh ragu-ragu gitu, karena hanya ada gangguan-gangguan di dalam diri kita, mungkin takut ini, takut itu, atau di luar kita ya yang mengganggu terhadap pelaksanaan dari ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Bunda. Seperti itu. Baik, Bunda. Ya. Nah, ini kan harus dibangun dari mana? Harus dibangun dari sekarang. Betul. Sebenarnya sih kalau kata para ulama-ulama salaf tuh mempersiapkannya itu untuk menghadapi Ramadan sekarang ini, dipersiapkannya dimulai 6 bulan sebelum Ramadan. Bahkan 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan akan datang. Iya, Bunda. Makanya kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana itu dimulai 6 bulan yang akan yang 6 bulan sebelumnya itu sudah doa itu para ulama-ulama. Nah, sesudah Ramadan Syawal sampai 6 bulan kemudian itu dia mempertahankan gitu. Mempertahankan segala aktivitas ubudiyah di bulan Ramadan, kecintaan-kecintaan di bulan Ramadan kemarin, situasi kondisi hati yang tulus dan ikhlas itu harus dipertahankan sampai 6 bulan. 6 bulan mempersiapkan lagi. Kan berarti tetap saja ya melakukan sesuatu sama seperti melakukan di bulan Ramadan. Iya, Bunda. Makanya bulan Ramadan bagi seorang beriman itu adalah latihan gitu ya, bulan Ramadan. Sebuah institusi workshop atau pelatihan dari Allah selama 1 bulan. Baik latihan mental, baik meningkatkan keyakinan maupun latihan fisik gitu. Pengorbanan ya. Pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah sebuah ajang di mana Allah ingin melihat di mana bentuk pembuktian cintamu kepadaku, dan itu harus dilatih di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Baik, makanya dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali ya dikatakan bahwa satu contoh aja umpamanya tentang Sya'ban nih, kalau kita ingin mempersiapkan kita tentang puasa. Ini diriwayatkan oleh Sahih Sunan Abu Daud ya, dan selebihnya ada juga di dalam Fiqh Sunnah Said Sabiq, walaupun redaksinya berbeda tapi intinya sama. An Aisyah radhiyallahu an qalat, dari Aisyah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana ahabbu syahur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumuhu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah itu senang cinta melakukan puasa lebih banyak. Jadi lebih sedikit laparnya di zaman di Sya'ban gitu ya, tapi lebih sedikit kenyangnya maksudnya. Lebih banyak puasanya. Rasulullah melakukan itu di bulan Sya'ban. Summa yasiluhu bi Ramadan, puasa ini kemudian menjadi penuh disambung kepada bulan Ramadan. Walaupun harus ada jeda ya antara satu Ramadan itu harus ada jeda, tapi Rasulullah melakukan itu di bulan Sya'ban. Nah, kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasul gitu kan, kata Allah kan
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, cintai aku, cintai apa yang Rasulullah lakukan. Itu sandingan cinta, Kak Zama. Jadi cinta kita mutlak itu Allah dan Rasulnya. Yang lain-lainnya cintanya itu nisbi, nggak mutlak. Gitu ya. Maka cintailah aku, ikutilah aku. Ikutilah apa yang diberikan, yang dicontohkan Rasul, polanya, gerakannya, akhlaknya, dakwahnya, gerakan damai dan perangnya, ya kan, dakwahnya kepada orang-orang, semua itu diikuti. Ibadah-ibadahnya gitu. Allah itu maha ghafurur rahim, maha pengampun dan maha kasih sayang. Nah, ini yang harus kita bangun hari ini, istiqomah ya, supaya kita mencintai itu adalah bagaimana kita wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Menjadi orang yang terbangun cintanya. Maka cinta itu insya Allah tidak akan membuat orang bosan untuk selalu menyanjung, selalu mengagumi, selalu ingin dipuji oleh yang dicintainya. Gitu. Tapi itu jangan salah, jangan ke horizontal. Harus kepada yang vertikal, yaitu kepada Allah. Mahabbatullah, seperti itu. Baik, Bunda. Baik, Bunda, jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Zama menyapa lagi. Ada Bapak Umar Almizan, kemudian juga ada Mbak Anek Susanti yang ikut hadir dari Bekasi, kemudian juga ada Mbak Hasmianti juga dapat menyimak, alhamdulillah. Ada Mbak Indriati dan juga ada Pak Soleh Abu Raihan yang ikut menyimak. Nah, selanjutnya Bunda, ada pertanyaan dari Umar Almizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sapaan ya, Bun ya. Semoga Bunda Fathia dan Kak Zama senantiasa dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda, kalau begitu kita beralih ke WhatsApp ya, Bunda. Ini ada yang bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda, adakah saran dan juga tips dari Bunda Fathia bagaimana agar kita mampu menuntaskan minimal satu kali hatam, Bunda, di bulan Ramadan? Dari siapa itu? Belum ada namanya. Kita nanti coba kirimkan nama dan lokasinya ya, Bunda. Lokasi ya, biar kita bisa ta'aruf ya, walaupun. Betul. Iya, Bunda. Salam ta'aruf dari kami berdua. Kalau kita baru connect ya. Dan salam ukhuwah juga untuk semua. Iya. Quran, surat-surat cintanya Allah ini adalah awal interaksi untuk lebih mengenal dan lebih mendalami keyakinan dan kecintaan kita kepadanya. Salat iya. Salat itu tiang agama, bagian dari pilar-pilar agama yang 5. Tetapi salat ini ada waktu-waktunya. Kita mauqutah. Ada waktu yang ditentukan. Jedahnya agak lama, dari subuh ke zuhur gitu ya. Iya, betul. Terus ada jedah. Itu diselingi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain. Iya, Bunda. Tapi kalau ngaji atau tadarus atau khatamul Quran, itu adalah kegiatan yang sangat tergantung kepada kita. Sangat tergantung kepada minat, keinginan, dan rasa rindu kita sebenarnya. Karena kalau orang mencintai dari rindu, Kak Zuma. Iya. Betul, Bunda. Betul nggak? Iya. Ini tumbuhkan dulu kesadaran itu. Kalau kita cinta kepada Dia yang menghidupi kita, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, cintai aku, Rasulullah maksudnya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai. Dan cinta itu akan dibuktikan adalah ketika kita tahu perasaan kita. Karena cinta itu ada di hati, Mitra. Soal begini-begini itu pembuktian. Pembuktiannya. Kalau kita mencintai, kita nggak rindu, itu bingung. Iya nggak? Kalau kita mencintai, kita nggak cemburu, itu juga bukan cinta. Iya. Oh, bisa cinta cemburu? Bisa kalau kita melakukan, ngelihat orang begitu taatnya kepada Allah ya. Kita melihat kita kok begini-gini, kita ada rasa cemburu loh. Oh, ternyata dia bisa
terus ya membangun mata rantai cinta, saya enggak. Kalau kita nggak cemburu, kita nggak rindu, terutama kepada surat-surat cinta yang Allah berikan. Paling tidak membaca. Kalau pemahamannya mungkin kita harus belajar rutin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Atau itlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari kita mencari ilmu dari mulai buayan hamil ya, kandungan sampai ke liang kubur gitu. Itu dilakukanlah pelan-pelan. Tapi kalau namanya sudah kita belajar Quran, kita bisa baca Quran, lalu kemudian kita membaca Al-Quran dengan baik, itu tidak tumbuh di dalamnya kerinduan. Kita tidak tumbuh dalamnya kecemburuan melihat orang-orang soleh gitu. Itu bukan cinta. Cinta itu hanya omongan belaka. Ya, maka pembuktiannya adalah bagaimana supaya kita bisa khatam gitu ya. Betul, itu juga enggak ujuk-ujuk mitra. Enggak ujuk-ujuk saya nanti maksimal nih bisa khatam, bisa, tapi itu akan menjadi beban. Latihlah dulu awal-awal ya. Latihlah dulu kita. Habis sholat itu kira-kira mampu nggak kita 10 ayat? Gitu kan? Habis sholat itu sampai nanti 50 ayat. Baik, Bunda. Gitu. Jadi kalau habis sholat 50 ayat, kalau 10 ayat kan terlalu sedikit kalau kita lancar. Kalau 50 ayat itu kurang lebih 3 bulan kita khatam. Itu dibiasakan gitu ya, Bun ya? Jadi kalau seperti kita sholat kan ada. Sholat itu kan sebenarnya bahagian dari manajemen yang Allah atur buat kita. Untuk kita aplikasikan kepada ibadah-ibadah yang lain. Gitu kan. Betul, Bunda. Termasuk umpamanya kita rutin nih. Habis sholat umpamanya 10. Sehari semalam 20. 50. 50 itu bisa kurang lebih 3-4 bulan hatam. Apalagi kalau kita lancar. Setiap umpamanya, saya kayaknya sholat udah nih. Tapi kok kayaknya ada waktu nih nggak ini. Makanya Quran ini harus ada di dalam tas kita. Maaf, jangan hanya make up, jangan hanya sisir, jangan hanya bedak gitu ya. Bukan hanya itu, bukan nggak boleh bawa bedak, bukan nggak boleh nyisir mitra. Tapi Quran tuh harus ada lah, kecil lah. Sehingga ketika mungkin kita duduk di ruang tunggu ya kan, sambil maskeran, kita ngobrol dengan orang lain karena ada social distancing, daripada jenuh kita mikirin apa-apa, kita bisa lihat itu, kita bisa baca, dapat selembar dan sebagainya. Nah itu latihan. Iya, itu memanfaatkan waktu dan manajemennya itu ya, Bun ya. Daripada kita ngobrol nggak karuan, daripada kita membaca scrolling WA, scrolling FB, Instagram, Twitter, TikTok yang di dalamnya itu banyak orang yang berpakaian tapi pakaiannya kurang bahan gitu ya. Atau laki-laki perempuan yang begitu memfoster dirinya dengan gaya-gaya yang gaya-gaya yang merayu, gaya-gaya yang membuat untuk tidak penting. Kalau ada aplikasi dalam Al-Quran, kita pasti ada aplikasi Al-Quran tuh di WA ya, di handphone ya. Buka itu, kasih lihat, baca. Insya Allah kebiasaan itu akan tumbuh. Akan tumbuh nanti menjadi tidak lagi berat. Iya, Bunda. Jadi kalau kita lihat, kita membaca para sahabat Rasulullah dan para sahabat tabi'ut tabi'in itu bahkan bisa menyelesaikan Al-Quran itu 1 malam 30 juz. 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Itu bukan langsung seperti itu. Itu melalui sebuah proses. Ya, Bunda. Jahidu bi amwalihim wa anfusihim wa jahidu fi sabilillah. Merupakan sebuah proses yang tidak sebentar gitu loh. Dia lakukan itu dengan tiba-tiba akan biasa gitu ya. Ketika tidak baca Al-Quran jadi rindu, mau tidur tidak bisa tidur. Kok begini? Ambil Al-Quran. Insya Allah syaraf-syaraf kita akan menjadi tegang, menjadi tidak tegang. Hati kita menjadi tenang. Allah bangunkan itu. Allah tidurkan gitu ya. Sampai kemudian bangun dengan segar. Ya, sekarang mulai latih nih. Bulan Sya'ban, walaupun ini nggak ada kata terlambat kalau orang ingin kembali kepada Allah, ingin membangun kecintaan kepada Allah. Ini 13 hari lagi. Coba setiap mau ini 10 aja. Ada waktu-waktu tertentu yang bisa ini lakukan 10 aja. 50 ayat, 50 ayat. Bisa saja nanti bukan 50 ayat.
Nanti bisa saja kalau udah mulai rutin itu 1 juz itu bisa 1 hari 1 malam. One day 1 juz, ya kan? Betul, One day 2 juz, one day 5 juz itu bisa. Siapa yang membantu kemudahan itu? Allah. Iya, Bunda. Tapi harus kita dulu infasaha wan ya. fasa'a. Ya, makanya kata Rasulullah, afaman maukah aku beritahukan kepadamu, qul unabbiukum, aku berikan pemahaman kepadamu atau berita kepadamu orang yang diberi cahaya, sadrahu lil iman, fahuwa nurun min rabbih. Tahukah kamu bahwa orang yang diberikan kelonggaran hatinya kepada Allah, fahuwa nurun min rabbih, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah. Apa tanda-tandanya ya Rasulullah cahaya itu? Untuk menangkap cahaya dari Allah, hidayah dari Allah. Infasa'a wan fasaha. Hatinya tuh lapang. Hatinya tuh luas. Dia mau meluangkan waktu, memprioritaskan waktu, beberapa waktu dalam sehari semalam, khusus umpamanya untuk di bulan untuk baca Quran atau ibadah-ibadah yang lain, mitra. Bukan hanya ini, nanti maunya duhanya, entahnya bangun-bangun malam itu sholat malamnya dan sebagainya. Maka infasaha wan fasaha. Maka kata Allah, kata Rasulullah, dia akan diberikan kelapangan dan keluasan hati untuk memanage waktu, meluangkan waktu, ya, dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi penting buat kita. Iya, Bunda. Bahwa apapun yang kita lakukan adalah itu menjadi bahagian persiapan kita untuk menghadap Allah. Ya. Nah, lalu kata Allah, kata sahabat, ya Rasulullah, itu masih umum, lapang dan luas tuh masih umum gitu kan. Alamat tanda-tanda yang bisa kita lakukan apa? Pikiran-pikiran atau keyakinan kita. Apa kata Rasulullah? Al-inabatu ila daril khulud. Itu satu. Orang yang dilapangkan hatinya dan diluaskan hatinya kepada Allah, kemudian dia belajar tentang Islam dengan baik, dia punya keyakinan dengan baik, ada kelapangan di dalamnya, dia punya keyakinan al-inabatu ila daril khulud. Dia mampu mengorientasikan semua aktivitas hidupnya untuk kehidupan yang abadi setelah kematiannya. Kita coba kan gini, baca Quran. 1 ayat aja, mitra, alif lam mim, itu ada huruf ya, ada 3 huruf. Alif itu kalau kita baca itu 10 pahalanya. Lam itu 10, mim itu 10. Coba kalau kita baca 10 ayat. Satu ayat iya. Satu huruf itu 10 pahala. Kalau 1 ayat banyak banget. Kalau 1 ain, kalau 1 juz lebih banyak lagi. Kalau one day 7, one day 5 juz atau sehari semalam banyak gitu kan. Apalagi itu dikerjakan di bulan Ramadan dan dikerjakan wa ana ajzi bihi, itu mah pahalanya Allah yang atur, bukan lagi 10 kali. Betul. Artinya orientasi kita itu bukan lagi duniawi, tapi orientasi kita melakukan baca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah, melakukan dakwah, melakukan apapun sebagai ibu, sebagai suami, baik di rumah maupun di luar rumah, itu adalah al-inabatu ila daril khulud. Kita yakinkan pada diri kita bahwa ihtisaban itu adalah pahala. Betul. Karena kita ingin mencari ridha Allah. Tuh kalau udah kena satu seperti itu, insya Allah, maka dia termasuk membangun dirinya itu adalah akan tumbuh cintanya dengan izin Allah, dan Allah cintai. Baik. Itu yang kedua, yang pertama ya. Jadi usahakanlah dari sekarang, luaskan waktu kita untuk membaca itu waktunya, waktu tertentu. Iya, betul. Kalau udah habis kegiatan di rumah, kalau bapak-bapak bekerja sampai rumah ya jangan tidur melulu gitu kan. Sampai rumah molor pelor gitu ya. Atau emak-emak yang ada di rumah habis kerja ya jangan langsung tidur. Iya. Sambil tidur baca-baca HP sampai ketiduran dengan HP-nya gitu ya. Kalau nonton film horor akhirnya waktu tidur dia mimpi horor, atau dia sibuk dengan dapur kasur sumurnya gitu ya, sehingga kayaknya semua sampai rumah ribet banget, kerjaan nggak kelar-kelar. Ya karena kita nggak pandai infasaha wan fasa'a.
Kita nggak pandai memanage waktu. Memanage waktu itu sangat tergantung ke lapangan dan keluasan hati kita untuk memanage. Kemampuan kita untuk mengolah manajemen waktu itu. Ya, kemudian yang kedua, salah satu ciri orang yang lapang adalah nanti yang kita bangun di Ramadan ya. Wa ta'ahhaba qabla al-maut wa ta'ahhaba al-maut qabla dukhulil maut atau qabla nuzulil maut. Dia sudah mempersiapkan bekal untuk kematian sebelum kematian itu sendiri datang kepada dirinya. Al-Quran ini kan nanti akan menjaga kita itu di kubur, mitra. Ya, nanti ketika ada malaikat yang dosa seseorang itu tidak diampuni, belum ditaubati. Kalau kita mencintai Al-Quran, kita cinta kepada Allah, niatnya untuk mencari ridha Allah. Quran ini menjelma menjadi sosok untuk menghalangi seseorang. Ini luar biasa kan? Jadi wa tatajafa an daril ghurur ila daril khulud. Yang ketiga, Allah memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memalingkan kehidupannya. Kalau ini wajah tu wajhi alladzi fataras samawat di salatnya, itu kan gampang orang cuman baca. Ini wajah tu wajhi alladzi fataras. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semua salatku, ibadahku, aktivitasku, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Itu tiap hari kita lakukan 5 kali ya, 5 kali kita. Satu hari. Nah, itu harus dibuktikan gitu loh. Membuktikannya apa? Kita tidak terjebak kepada kehidupan dunia. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Tidak terjebak dengan kesibukan dunia sehingga dia palingkan kasat matanya dengan meluruskan mata batinnya bahwa hidup di dunia ini sementara. Bunga-bunga dunia ini, kita mungkin membangun bunga-bunga dunia. Boleh jadi bunganya kita tidak sempat metik, keburu diambil oleh Allah, orang lain yang menikmati. Maka kita ingin bunga-bunga dunia yang ini adalah kita orientasikan semua hidup untuk kehidupan dunia kita, ya, untuk kehidupan akhirat kita. Jadi insya Allah nih 3 hal ini, kalau ini tertanam dalam batin kita, dalam pemahaman pikiran dan akal dan batin kita, maka kita akan menjadi orang yang termotivasi terus. Siap, Bunda. Ya, mulai 13 hari ini adalah dikebut oleh kita. Yang nggak usah langsung main wanjus ya. Udah 10 ayat dulu, rutin dulu 10 ayat. Dan apa-apa semua juga kata Rasulullah kan, sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah sesuatu yang dilakukan itu sedikit-sedikit semampunya. Wa in qalla, terus menerus, mustamirah ya. Terus menerus, continue. Wa in qalla, walaupun sedikit kan semua. Tapi terus menerus tapi sedikit. Iya, Bu. 10 ayat dan sebagainya itu kan sedikit tuh. Kalau untuk orang yang sudah hatam sehari semalam 2 minggu nggak ada apa-apanya. Tapi untuk para pemula, membangun dan mempola, memanage waktu, meluaskan waktu dan hati kita untuk habis sholat 10 di tempat yang ini yang senggang 10 itu susah kalau tidak dibangun. Jadi ya, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bunda. 15 menit menuju jam 11:30. Kita masih memiliki 2 pertanyaan, Bunda. Ini selanjutnya ada Pak Akum yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Akum? Sehat? Mudah-mudahan sehat, bisa ikut Ramadan insyaallah. Amin, amin. Bunda, ini mau nanya Pak Akum, Bun. Kalau mau puasa di bulan Syawal, yang bagus setelah Lebaran ini berapa hari, Bunda? Iya. Ini udah bagus banget ya, belum Ramadan udah nyain saum Syawal ya. Supaya terjaga habis Ramadan mungkin ya, Bunda. Betul, Syawal meningkat ya. Man shoma Ramadana summa yatbi'uhu sittan min Syawal ka shaumad dahr. Shaumad dahri. Barang siapa yang melaksanakan bulan Ramadan penuh, kemudian diikuti selama 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama pahalanya dengan puasa 1 tahun. Bagaimana harusnya? Kalau kita mampu, dan tidak, kalau laki-laki ya, kalau kita mampu, di Idul Fitri itu kita tidak boleh saum. Haram hukumnya kita saum di Idul Fitri karena itu makan dan minumnya umat Islam. Dan merayakan hari kemenangan.
Iya, Bunda. Maka boleh di tanggal kedua Idul Fitri. Ya, 2, 3, 4, 5. Itu boleh boleh terus menerus. Boleh juga selang-seling. Boleh, umpamanya saya mau Senin Kamis aja. Senin Kamis ini dapatnya 8 ya. Jadi kita niatkan yang 6 itu untuk saum saum Syawal. Syawal. Oh iya. Jadi boleh terus menerus, boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Yang penting masih durasinya itu masih bingkainya masih di bulan Syawal, Pak Kum. Ya. Iya, Bunda. Nah, kalau akhwat tentunya harus dilihat. Iya. Kira-kira ini jadwal saya tuh datang nih bulanan gitu kan. Kapan? Dia sudah mulai bisa mempersiapkan. Apakah saya duluan kalau umpamanya dia haidnya di awal Syawal, tentu setelahnya. Kalau ternyata haidnya nanti akhir Syawal, berarti dia harus cepet-cepet tuh di awal Syawal gitu. Iya, Bunda. Ya. Tapi harus kodok dulu. Itu kalau kalau akhwat begitu. Akhwat, ya, harus kodok dulu karena tidak boleh sunnah kalau yang kodok belum dibayarkan. Gitu. Bunda. Ya, Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bunda. Selanjutnya ada Ummu Salman nih, Bunda, yang sudah bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana caranya jika kita sudah targetkan nih, Bunda, setiap hari membaca Al-Quran? Namun pas ketika kita datang haid, bagaimana, Bunda? Apakah kita bisa meneruskan bacaan kita? Atau menunggu saja, Bunda, ketika sudah suci baru kita lanjutkan lagi bacaan kita? Membaca Al-Quran memang kalau di dalam fikih sunnah atau dalam fikih kitab-kitab fikih ada beberapa yang memang akhlak orang membaca dan membawa. Ada yang mengatakan tidak boleh membawa Al-Quran kalau haid ya, tidak boleh membaca gitu kan. Tidak boleh juga, pokoknya tidak bolehlah membaca dan menghafal atau menghafal nggak boleh. Ada malah menghafal nggak boleh. Ya kalau membaca menghafal nggak boleh gitu. Iya betul. Walaupun ada juga yang menghafal katanya boleh karena tidak memegang. Tetapi para ulama, serangkai 4 madhab para ulama fikih memberikan satu kesepakatan karena memang hadis-hadis yang memegang baca itu sebenarnya ilatnya itu ada ilat, ada ketidakkuatan di situ. Jadi beberapa hadis yang kurang kuat dikumpulkan gitu ya, sehingga itu menjadi panduan akhlak, panduan untuk bagaimana mentakzimkan Al-Quran gitu ketika kita haid. Nah, tetapi para ulama serangkai madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i ya mengatakan dalam satu kitabnya bahwa boleh perempuan membaca dan mengajarkan Al-Quran satu ketika dia belajar dan mengajar. Ya boleh. Ketika belajar dan mengajar. Dan ketika dia zikir, itu boleh. Sepakat di situ. Nah, kemudian yang dipersoalkan, bagaimana kalau dia membaca untuk zikir, membaca mushaf apa gimana? Para ulama lebih hati-hati lagi. Boleh membaca dalam rangka untuk zikrullah, atau mengajar juga, dan baca juga. Pakai Quran yang bukan mushaf. Kalau mushaf itu kan semua Al-Quran ya, tidak ada terjemahnya. Kan ada Quran tafsir, Departemen Agama, ada tafsir ad-dzikr, itu ada tafsir-tafsir. Itu namanya itu bukan Quran mushaf. Boleh dia membaca itu. Jadi kalau umpamanya saya haid, udah nggak sholat, emang kerasa Kak Zoma kalau udah biasa kita ngaji, tiba-tiba tidak ngaji ya, udah nggak sholat, udah sholat enggak, puasa enggak, pahala melayani suami enggak boleh gitu kan ya. Apalagi umpamanya nanti itikaf juga enggak gitu kan, enggak boleh kan. Maka ada rasa kosong gitu dalam hati. Boleh para ulama memberikan satu ini, boleh mengambil kitab terjemahan, ada terjemahnya Al-Qur'annya. Terjemahan Al-Qur'an yang ada terjemahnya atau ada tafsirnya gitu ya, itu kita baca. Jadi boleh dilanjut dari bacaan? Boleh dilanjut sebelumnya, boleh dibaca. Ya boleh. Apalagi itu niatnya untuk zikir. Kalau berwudu ya Bunda sebelum tetap boleh. Tetap berwudu, kita bersih-bersih berwudu, kita baca. Jadi membaca Al-Qur'an di Quran yang terjemah, ada terjemahnya. Termasuk menghafal juga gitu. Kalau menghafal nggak boleh,
itu rontok semua hafalannya itu ahwat. Betul. Iya enggak? Karena harus dimurojaah, harus diulang-ulang ya, Bun ya. Harus memperdengarkan ya, Betul, kita mengistimakan ada orang. Jadi tidak ada ketentuan qat'i ya. Kalau kenapa itu masih debatable gitu ya. Karena ada ikhtilaf gitu. Ayat-ayat hadis-hadis yang menyatakan nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu memang ada yang cacat di dalamnya, baik dari segi sanadnya ya, dari segi matannya itu ada yang cacat, tapi itu dipakai oleh para ulama fikih karena banyak gitu loh ininya. Nah, sehingga ketika berunturan dengan tadi, gimana saya kalau mau zikir, saya nggak bisa begini dan sebagainya. Yang menghafal Al-Quran bagi seorang wanita itu seperti apa? Apalagi umpamanya nifas itu kan bisa sampai 40 hari, 25 hari, itu kan luar biasa itu kan. Betul, beda dengan junub langsung mandi kan. Nifas sama haid, maka bagaimana? Maka para ulama mengatakan boleh dalam keadaan belajar dan mengajar dan zikir kepada Allah, tetapi membaca mushafnya adalah yang ada terjemahannya. Kalau Imam Ibnu Hazm berbeda lagi Kak Zoma, dia lebih ini. Boleh membaca mushaf, yang ada mushafnya, yang pakai mushafnya boleh baca Al-Quran. Boleh. Dalam rangka untuk zikrullah. Gitu. Iya Bunda. Jadi sudah ada garis tengahnya yang Bunda sudah jelaskan. Nah, ini karena sudah menuju jam 11:30 Bunda, mungkin ini ada satu pertanyaan sekaligus pembahasan penutup ya Bunda dari Bunda. Karena kan setiap manusia pasti diberikan waktu yang sama 24 jam 7 hari. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda-beda ya Bunda. Betul. Yang berbeda adalah manajemen waktunya dan bagaimana senandung cintanya itu didengungkan begitu ya Bunda di keseharian kita. Nah, Bunda mungkin ada nasihat untuk kita semua. Bagaimana satu hari ini Bunda, misalkan kita udah membangun kebiasaan yang baik menuju bulan Ramadan, agar satu hari yang kita punya itu dari kita bangun sampai tidur lagi tidak sia-sia Bunda. Iya. Infasaha wa anfasaha. Bunda. Kita harus menyadarkan diri kita bahwa cinta itu tidak datang dengan sendirinya. Iya, Bunda. Seperti layaknya keimanan, pemahaman ilmu, keimanan, ketakwaan itu tidak datang. Cinta itu adalah salah satu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan cinta itu ada di dalam hati kita. Karena Dia adalah Sang Pencinta. Maka Dia menciptakan manusia. Di dalam hatinya ada cinta. Terutama cintanya Dia kepada Allah. Maka cinta itu harus, satu sisi dia adalah buah. Tapi satu sisi cinta itu juga harus dibuktikan seiring perjalanan waktu, dan perjalanan waktu itu dibuktikan dengan apa? Mampu memanage, mampu mengatur, mampu mendisiplinkan diri kita terhadap apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah maupun disunnahkan oleh Allah. Satu contoh umpamanya bangun tidur. Ketika kita bangun tidur nih salat subuh, kan kita salat subuh, ya. Habis sholat subuh tuh apa yang harus kita lakukan? Bunda. Coba kalau kita nggak ada waktu repot, kalau bisa ya, walaupun punya anak bayi, baik kita lagi menyusui, dekatkan Quran itu di depan kita. Lakukan itu beberapa saat, supaya mata kita ini, ketika ingin memperlihatkan ke mata-mata di luar, di mata matahari nanti, dengan berbagai macam orang yang kita hadapi, maka mata kita dan mata hati kita sudah kita cerahkan pencerahannya dengan surat-surat cintanya Allah. Nah itu seperti itu. Terus kemudian masuk aktivitas ya, manusia mata pagi hari, aktivitas pagi hari apa yang harus kita bersihkan, silakan bersihkan. Pada waktu kita mau nyuci, umpamanya ada waktu atau mau ke kantor ya kayak Zoma kan, silakan aja lakukan apa yang harus dilakukan. Yang penting di rumah beres. Kita mau tinggalkan itu beres. Yang laki-laki mungkin harus dilayani ya. Kita melayani suami, yang laki-laki juga. Yang penting beres. Apalagi laki-laki nggak ada sesuatu yang menjadi sangat penting di rumah, karena di rumah itu pelayanan lebih banyak perempuan. Tentu ada waktu di mana pada mulai ini Kak Zoma, mulai dari syuruk itu kan kita ada salat sunnah 2 rakaat ya. Salatlah sunnah 2 rakaat kalau kita belum berangkat kerja. Nah, sambil kita melakukan sesuatu, jangan lupa orang-orang yang ulul albab, orang-orang beriman yang menggunakan akal, yang ingin cintanya kepada Allah kuat, yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia adalah pribadi-pribadi yang tidak pernah hatinya itu tidak berzikir kepada Allah.
Jangan hanya berzikir ketika sholat atau habis sholat gitu loh. Jadi setelahnya ya Bun Iya, ya. umpamanya kita udah baca Quran udah, istighfar setelah sholat udah, kan banyak peluang. Sedang berkegiatan, Nah. kita bisa sambil berzikir. Iya, gitu ya, sambil Bun. nyapu. Kan nggak mungkin perempuan atau laki-laki zikir sampai siang dipecat orang lah. Iya. Ya kerjaannya buat makan anak-anak pergi aktivitas, kita harus menyiapkan. Betul. Di situ kita zikir. Kita mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, subhanallah, alhamdulillah, kita zikir. Zikir. Kemudian dalam keadaan kita resah supaya apa, kan zikir-zikir pagi ada. Oh iya betul Bunda. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ribet ya Bun, bahasa Arab melulu. Nggak usah lah bahasa Arab, pakai bahasa Arab kalau ini. Memang harus hafalin lah ya. Tapi paling tidak, ya Allah, berikanlah kebaikan dan keberkahan pada waktu subuh ini kepadaku dan keluarga kami. Ya, jadi seperti itu gitu Jadi loh. udah dibangun dari pagi, indah sekali doanya ya Bun ya Betul, untuk umpamanya aktivitas kita hari. lagi nyuci beras Kak Zuma ya. Nyuci beras, ambil beras, baca bismillah, baca sholawat sambil kita buangin apanya, sholawat diperbanyak. Karena bismillah dan sholawat itu menjadi keberkahan. Kemudian kita baca ya Latif, ya Latif, ya Allah, mudah-mudahan yang dimakan kami, yang dimakan suami dan anak-anak kami, lembutkan hatinya ya Allah. Lembutkan hatinya kepadamu, lembutkan hati mereka, anak-anak kami kepada kami orang tua. Ya Latif, ya Latif. Terus sambil ini. ya Bun ya. Iya gitu. Jadi kita kan ngomel itu dalam bukan ngomel mungkin enggak ya. Ada yang ngomel juga, ada yang protes, ada yang ngendek dalam hati kan gitu tuh. Kan nggak tahu Beda-beda. kalau yang ngendek dalam hati tuh. Iya Bunda. Itu kalau melakukan sesuatu dengan tanpa zikrullah, maka segala macam akan menjadi masalah. Kayaknya lelah banget sih, bangun tidur capek begini. Oh iya juga ya Bun ya. Betul. Kalau misalkan orang memang tidak dibangun dari awalnya untuk apa tujuan hidupnya, Iya. pasti bangunnya udah nggak bersemangat. Nggak bersemangat. Iya. Apalagi lagi ada masalah, lagi ada sakit dan sebagainya. Jadi kayaknya hambar hidup gitu. Padahal nggak demikian. Maka kita bangun zikrullah. Jadi zikir itu bukan hanya pada waktu kita lagi sedih atau pada waktu kita baca alhamdulillah lagi senang gitu. Enggak. Zikir itu adalah mustamirrah, terus-menerus dalam kehidupan kita. Baik, Ya, Bunda. ngurusin anak anak umpamanya buang air melulu ya, atau anak bercecorat pipisnya di mana-mana kan gitu. Kan kita harus terus-terusan itu ininya. Anak berantakin kemana-mana itu kan harus infasa awan fasaha. Hati kita harus selalu apa namanya, dalam posisi luas. Luas. Bahwa oh iya, apa yang aku lakukan ini adalah bahagian dari peran dan fungsiku. Kalau seorang suami ya, Iya, apa yang aku lakukan cari nafkah ini adalah bagian dari sebuah jihadku untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibanku. Kalau dia fokus itu diorientasikan kepada ukhrawi, ini adalah bagian bekal saya, ibadah saya kepada Allah, insya Allah itu akan memudahkan kita. Terus sampai jalan Kak Zuma, qobliyah ba'diyahnya dibahasakan, kayaknya susah banget, paksakan. Untuk awal-awalnya itu nggak ada langsung tulus, langsung cinta. Nawaitu dipaksakan. Nawaitu dipaksakan. Jadi harus dipaksakan. Pahala itu memaksakan jiwa kita yang biasanya lalai menjadi tidak lalai, Kak Zuma. Itu pahala luar biasa itu. Oh ya, jadi bukan tidak berpahala. Kan itu nggak tulus. Kalau itu untuk membuat kita istiqomah di jalan Allah, paksakan. Berikan waktu qobliyah ba'diyahnya. Kemudian bangun malamnya, sewaktu-waktu mungkin kita witir sebelum tidur ya. Walaupun cuman 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu harus nawaitu dipaksakan dulu. Nanti insya Allah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu nggak akan tidak lagi waktu dipaksakan. Bahkan kalau udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu sudah menjadi bahagian yang mengikat, yang terikat. Betul, karena kebiasaan yang terbangun ya Bun ya. Cinta itu kan tumbuh karena ala biasa. Iya, kata orang Jawa apa ya Bun ya, witing tresno. Jalaran suku kulino ya. Karena terbiasa Betul. jadi timbul rasa cinta. Itu istilah itu sebenarnya betul. Cinta kita kepada Allah itu akan mengikat seiring perjalanan waktu yang terus kita bangun. Betul. Sehingga kita juga hubungannya dengan suami, dengan orang tua, dengan pertemanan sahabat itu kan begitu. Tidak akan ada kenal kalau tidak akan ada kata cinta dan sayang kalau dia tidak terbangun dengan bangun yang baik gitu. Betul, loh. Benar. Nah inilah yang memang harus dibangun pelan-pelan. Apa yang ringan dulu, jangan yang berat-berat dulu.
melakukan sesuatu yang ringan-ringan dulu. Ya, satu contoh nih secara fisik. Kalau seandainya kita punya cucian numpuk di rumah. Iya, Bunda. 1 minggu nggak dicuci-cuci, anak banyak, musim hujan lagi. Itu kita ngelihat cucian suami yang bajunya jean, ada jaket, ada ini gitu ya, ada sepatu bot. Udah itu udah sedap duluan itu hatinya. Udah kayak nggak mau megang gitu ya. Jadi lakukan yang kelihatan mata ya. Lakukan yang kecil-kecil. Kumpulkan dulu kaos kaki, kumpulkan dulu mungkin baju anak-anak yang kecil-kecil, pipis-pipisannya kumpulkan, itu dulu gitu. Sambil zikir ya. La haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi di dalam hati kalau udah kamar mandi ya. Iya, betul, jangan betul. hasbunallah, jangan gitu. Dalam mandi. hati terus gitu. Insya Allah nanti akan terbangun itu. Oh iya ya, masih kuat nih ternyata. Ntar kita ngambil selimut, ngambil spray, ngambil jaketnya suami. Semua sudah terjemur gitu ya, ternyata ya. Subhanallah, saya bisa lakukan ini. Jadi melakukan sesuatu tuh kepada Allah. Ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, membangun keterikatan cinta kita kepada Allah, itu mulai dari yang mudah-mudah. Apa yang mudah bagi kita? Mau sholat malam, bangun aja nggak pernah sholat malam, mau langsung 11 rakaat gitu ya. Atau taraweh langsung 23 rakaat, ya nggak bisa. Harus dilatih di luar bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Harus dilatih. Ini kalau nggak dilatih, bulan Ramadan pertama sampai mau akhir bulan Ramadan baru seneng. Seneng tuh ini. Jadi dari sini ke sini belang bentong. Dari sini ke sini tuh nggak jelas gitu ya. Kadang seneng, kadang enggak, kadang males, kadang terpaksa sehingga tidak maksimal. Makanya kita mulai di bulan Sya'ban. Gitu seperti itu. Nanti mulai lagi di bulan itu. Makanya kan kita ingin supaya cinta ini ada terus di dalam diri kita. Yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai kita dan karena kita mencintai Allah. Kalau Allah mengatakan, kalau engkau datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadamu dengan berlari. Kalau kita berlari, Allah akan datang ibaratnya terbang. Bahasa kan difahami oleh manusia ya. Artinya kan Allah itu Rahman dan cintanya itu melebihi dari cintanya seorang ibu kepada anaknya. Itu Allah. Cuman kita tidak mau menggunakan itu. Kita tidak mau meraih wilayah-wilayah itu gitu. Karena apa? Karena mungkin terlalu kita sibuk dengan cinta-cinta yang lain. Kita sibuk dengan rutinitas yang menggembirakan, dengan rutinitas yang menghasilkan uang yang kasat mata. Bahkan berubah sekarang, bukan kita tidak cinta uang, Bunda juga masih cinta uang. Karena kita hidup tanpa uang juga bingung. Tetapi orientasi hidup kita yang harus diperbaiki. Al-inabatu ila daril khulud. Mengorientasikan hidup untuk ukhrawi kita. Cari uang untuk ukhrawi kita. Ya kan, mencari nafkah anak-anak, suami untuk kita dapur kasus sumur jemur juga bekerja untuk ukhrawi kita. Insya Allah ini akan membuat bekal kita itu menjadi lebih baik di sana. Dan lapang hati kita. Mau susah, mau senang, mau sempit, mau sedikit, mau banyak. Ya Allah, selama cintamu ada padaku dan aku mencintaimu. Fala ubali, tidak apa-apa aku menghadapi hidup ini seperti ini. Seperti itu mitra ya, mudah-mudahan senandung cinta ini sudah mulai didengungkan di bulan Sya'ban. Tinggal 13 Ramadan. Insya Allah senandung cinta ini lebih menggema lagi dengan membuktikannya. Bagaimana kita membuktikan hari-hari siang-siang, subuh-subuh, sore-sore. Hari kita, semuanya, detik-detiknya kita, jam-jamnya kita, minggu-minggunya kita adalah semuanya adalah merupakan bukti yang kita tampakkan di hadapan Allah sebagai bentuk rasa iman, rasa takwa, dan juga rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mitra, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita hari ini, dan mudah-mudahan untuk yang baru menyimak, salam kenal, salam ta'aruf dari kami berdua, dan untuk yang sudah mengenal, salam ukhuwah yang erat dari kami berdua, salam ukhuwah penuh cinta, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Rasulullah mengatakan manisnya iman adalah ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Seseorang itu mencintai manusia, dia tidak mencintai manusia kecuali mencintainya hanya karena Allah. Demikian mitra, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum.
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda. Alhamdulillah hari ini Mitra JIC kita dapat kembali mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah hikmah yang tentunya Bunda sudah sampaikan kepada kita semua untuk bersenandung cinta menyambut bulan Ramadan. 13 hari lagi kurang lebih Mitra JIC dan masih bisa kita manfaatkan selalu untuk membangun kebiasaan dan menjaga serta membangun juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan tentunya kita akan menyambut tamu yang agung insyaallah yaitu bulan suci Ramadan. Dan tentunya Mitra JIC program Teladan Muslimah tetap insyaallah akan terus mengudara. Kalau dilihat dari jadwal masih ada 1 kali pertemuan Bunda sebelum bulan Ramadan, kita masih akan terus maksimalkan Mitra JIC dan insya Allah nanti mudah-mudahan di bulan Ramadan tentunya pasti walaupun nanti ada pembaruan jadwal, insya Allah kita akan kabarkan kepada Mitra JIC Teladan Muslimah on Air Radio Jakarta Islamic Center 107.7 FM. Akhir kata, Zaman dan Bunda Fatih pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Mitra JIC yang sudah setia bergabung dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.